Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Putri Syahira, kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Negara dari SMK Negeri 43 Jakarta. Pada video pembelajaran etika profesi ini, saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu komunikasi bisnis. Seperti yang kita ketahui, bahwa komunikasi bisnis ini merupakan salah satu hal yang penting di dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Dan ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Untuk lebih rincinya, mari simak penjelasan saya berikut ini. Sebelumnya, saya akan membahas apa sih yang dimaksud dari pengertian komunikasi bisnis itu. Jadi, secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin atau komunis, yang artinya adalah bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini merupakan berbagai informasi atau pengetahuan yang memberikan gagasan atau bertukar pikiran, juga memberikan informasi atau sejenis dari tulisan dan ucapan. Dan definisi lain adalah pesan dengan sengaja yang disampaikan untuk mendapatkan respons, seperti pertanyaan yang diajukan memerlukan jawaban, instruksi yang diberikan perlu diikuti, atau penyajian iklan untuk stimulan agar orang membeli suatu produk. Dan bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perniagaan, perdagangan, ataupun dagang. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang dapat mencakup komunikasi verbal maupun non-verbal. Selanjutnya adalah unsur komunikasi. Unsur komunikasi merupakan hal yang mendasar bagi keberadaan dan kelangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, setiap orang pasti melakukan komunikasi, karena keberhasilan setiap aspek kehidupan ditentukan oleh kecakapan kita dalam berkomunikasi terhadap seseorang ataupun suatu kelompok. Dan di sini ada 7 aspek yang menyebabkan komunikasi dapat terjadi. Yang pertama adalah adanya manusia atau komunikator dan atau sender. Yang kedua adanya pesan. Yang ketiga saluran. Yang keempat gangguan. Yang kelima konteks atau situasi. Yang keenam umpan balik. Dan yang terakhir adalah pengaruh. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di dalam komunikasi bisnis ini terdapat beberapa macam, yaitu adalah verbal dan non-verbal. Karena pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal. Dan di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu komunikasi verbal. Verbal communication merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, melalui lisan ataupun tulisan. Dan bentuk komunikasi ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik. Contohnya adalah membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran. Yang kedua adalah membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Yang ketiga adalah berdiskusi dalam suatu tim kerja. Kemudian mengadakan pelatihan manajemen kepada para manajer operasional atau manajer lini. Dan yang terakhir adalah melakukan presentasi bisnis dengan para investor. Dengan komunikasi verbal ini diharapkan orang dapat memahami apa sih yang dapat disampaikan oleh si pengirim, baik dalam bentuk mendengarkan informasi yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Dan komunikasi bisnis yang efektif sangat tergantung kepada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Secara umum, bentuk komunikasi verbal dalam bisnis dengan mengirim pesan bisnis kepada seseorang dapat menggunakan lisan dan tulisan. Misalnya adalah menulis 9% dan juga membaca 15%. Kemudian untuk menerima pesan bisnis, biasanya orang menggunakan pendengaran dan juga bacaan, seperti berbicara 30% dan mendengar 45%. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Nonverbal communication adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan gerak tubuh atau isyarat tubuh. Contohnya adalah menggetarkan gigi yang menunjukkan kemarahan,
Kemudian mengurutkan dahi untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang berpikir. Yang ketiga adalah menggelengkan kepala, yang menunjukkan bahwa sikap menolak atau keheranan. Kemudian simbol dilarang merokok yang terpasang di suatu ruangan untuk menunjukkan bahwa tamu dilarang merokok. Kemudian ada fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah meyakinkan apa yang diucapkan atau repetitions. Yang kedua adalah menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata atau substitutions. Yang ketiga adalah menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya atau identify. Dan yang terakhir adalah menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna atau komplement. Dalam berbagai studi, komunikasi nonverbal dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah kinesis, yaitu komunikasi verbal yang ditunjukkan dengan gerakan atau isyarat tubuh. Dan yang kedua adalah gerakan mata atau eye gaze. Siapa bilang mata tak dapat berbicara? Justru terkadang matalah yang paling menunjukkan ekspresi seseorang. Jika dia sedang sebal, sedih, senang, terharu, maka mata itu dapat menunjukkan dan tatapannya akan terasa berbeda. Yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan adalah sebuah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. Kemudian yang keempat adalah paralanguage. Paralanguage merupakan suatu isyarat yang timbul karena adanya sebuah tekanan pada saat berbicara. Sehingga pada saat si komunikator berbicara, sang komunikan sudah mengerti apa yang sebenarnya ingin dia bicarakan. Yang kelima adalah diam. Diam juga merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal loh. Walaupun bentuk komunikasi ini merupakan bentuk yang sangat sulit untuk diterka, karena bisa saja apa yang dipikirkan orang itu berdampak negatif ataupun positif. Dan yang terakhir adalah bunyi, yaitu tekanan pada suatu benda yang memiliki arti. Selanjutnya adalah postur tubuh. Terkadang manusia mengartikan postur tubuh sebagai branding. Bisa dibilang bahwa branding diartikan sebagai bentuk komunikasi perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran utama. Branding ini merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Kemudian ada warna. Warna ini memberikan arti pada objek, misalnya adalah warna merah yang bertanda berani, dan juga warna putih yang bertanda suci. Dan yang terakhir adalah bau, yang bisa melambangkan suatu pesan. Proses komunikasi. Menurut Courtland Elbow dan John Vittil, dalam Business Communication Today, communication process terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Jadi sebelum proses penyampaian pesan dapat dilakukan, pengirim pesan harus menyampaikan ide yang akan disampaikan kepada pihak lain atau audiens. Dan yang kedua adalah pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau dimengerti dengan sempurna. Maka dari itu dimulai dengan adanya ide dalam pikiran, yang kemudian diubah menjadi bentuk pesan seperti dalam bentuk kata-kata, ekspresi wajah, dan sejenisnya, untuk kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah pengirim menyampaikan pesan. Setelah mengubah ide-ide dalam suatu pesan, tahap berikutnya adalah menyampaikan atau memindahkan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Biasanya saluran ini melalui media. Dan yang keempat adalah penerima menerima pesan. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim atau komunikator mengirimkan suatu pesan dan penerima atau komunikan pesan tersebut. Dan yang kelima adalah penerima menafsirkan pesan. Setelah penerima menerima pesan, tahap berikutnya adalah bagaimana ia dapat menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan juga tersimpan di dalam benak pikiran si penerima pesan. Selanjutnya, suatu pesan baru dapat ditafsirkan dengan benar bila pengirim pesan telah mengalami isi pesan sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Dan yang terakhir adalah penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke pengirim. Umpan balik ini yang dimaksud adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan
yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Kemudian, terdapat 5 tipe atau tingkatan dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Komunikasi dengan diri sendiri adalah suatu proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu. Fungsinya adalah untuk mengembangkan kreativitas dalam berimajinasi, juga memahami dan mengendalikan diri sendiri serta meningkatkan kematangan dalam berpikir. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih. Dan komunikasi ini berfungsi untuk meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, juga mengurangi ketidakpastian, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Komunikasi ini adalah komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara bertatap muka. Dan yang keempat adalah komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa adalah pesan dikirim dari sumber lembaga kepada khalayak yang bersifat massal melalui alat-alat mekanis seperti televisi, radio, surat kabar, ataupun film. Dan komunikasi ini berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, juga menciptakan kegembiraan. Dan yang terakhir adalah komunikasi publik atau public communication. Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, kolektif, atau public speaking. Dan ciri dari komunikasi ini yang pertama adalah disampaikan kepada khalayak yang lebih besar dalam situasi tatap muka. Kemudian yang kedua adalah penyampaian pesan berlangsung kontinu. Dan yang ketiga adalah penerima tidak dapat diidentifikasi satu persatu. Fungsi dari komunikasi publik ini adalah untuk menumbuhkan semangat kebersamaan atau solidaritas, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, dan juga mendidik dan menghibur. Faktor penghambat dalam komunikasi. Yang pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan. Sumber masalah potensial dalam mengembangkan pesan adalah dalam memformulasikan suatu pesan. Masalah dalam mengembangkan suatu pesan seperti munculnya keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada, adanya pertentangan, dan atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua adalah masalah dalam menyampaikan pesan. Komunikasi ini juga dapat mengganggu karena munculnya masalah penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Masalah yang paling jelas di sini adalah faktor fisik. Namun masalah lain yang muncul dalam penyampaian suatu pesan adalah bila 2 buah pesan yang disampaikan mempunyai arti yang berlawanan atau bermakna ganda. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah memelihara iklim komunikasi secara terbuka. Yang kedua adalah memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Yang ketiga, bertekad teguh dengan etika berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada si penerima. Dari saya mengenai pembelajaran etika profesi ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kalian mengenai apa itu komunikasi dalam berbisnis. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.